Baik, kita akan mulai ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah, dan tiada henti-hentinya kita selalu memuji Allah, karena memang Allah lah zat yang pantas untuk kita puji. Allah adalah zat yang pantas untuk kita sembah, dan tiada sekutu bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, juga suri tauladan kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ya. Insya Allah kita akan melakukan sosialisasi magang ya. Insya Allah kita akan melakukan sosialisasi magang, tapi sebelumnya Ana sebagai MC akan membacakan beberapa rundown acara. Yang pertama, insya Allah nanti akan ada sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Ar-Royahin, yaitu Bapak Muhammad Ferudinata Hafizahullah. Kemudian setelah itu kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi magang ya oleh PJ Magang, yaitu Pak Alfi Hafizahullah ya. Kemudian setelah itu insya Allah akan ada sesi tanya jawab ya. Mungkin dari bapak-bapak yang ingin bertanya terkait magang tahun ini ya insya Allah. Nah, sebelumnya, sebelum kita sambutan mungkin ada pertanyaan dari Bapak, mungkin ya kenapa sih anak-anak memang harus magang, anak SD, apakah pantas untuk magang? Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Pak Alfi ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita dengarkan sambutan dari Pak Kepala Sekolah SD Islam Ar-Royahin, yaitu Bapak Muhammad Ferudinata Hafizahullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua banyak nikmat ya, sehingga kita bisa berkumpul ya di acara atau di momen kegiatan sosialisasi magang khusus untuk kelas 6 ya. Sebelumnya Ana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Siswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir
pada saat ini ya untuk mengikuti sosialisasi kegiatan magang ya. Memang kegiatan magang ini adalah kegiatan tahunan kita rutin ya, dan Ana dari mewakili sekolah meminta untuk Bapak Ibu semua untuk mensupport gitu, mensupport kegiatan yang memang sudah menjadi rutinitas kita gitu ya, supaya kegiatannya bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan ya. Adapun nanti insya Allah terkait detail kegiatan magang itu seperti apa ya, karena pastinya Bapak Ibu wali siswa belum tahu gitu, hanya sekedar mungkin terbesit ya namanya magang seperti halnya anak-anak SMK gitu ya, atau mahasiswa ya itu ya. Kita bukan tujuannya untuk bekerja ya, perlu dicatat itu. Anak-anak kita diikut sertakan magang bukan untuk bekerja, yaitu diantaranya untuk memberikan ragam aktivitas kepada anak-anak kita ya, supaya mereka sudah ada gambaran gitu. Ternyata di kehidupan luar itu seperti itu, tidak hanya belajar, main, makan gitu ya, tapi ada ragam aktivitas lainnya yang bisa membentuk minat dan bakat mereka gitu ya. Jadi Ana meminta kepada Bapak Ibu wali siswa untuk support ya, mendukung kegiatan ini ya, supaya berjalan dengan lancar, karena ini semua akan kembali ke anak-anak kita manfaatnya insya Allah. Cukup dari Ana seperti itu saja ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair kepada Pak Feru selaku Kepala Sekolah SD Islam Ar-Yahin. Ya, selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi magang oleh Ketua Magang tahun ini oleh Pak Alfi Hafizullah. Kepada Pak Alfi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat keimanan Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah ya. Di mana di tengah pandemi corona seperti ini, mudah-mudahan kita bisa menyadari nikmat keimanan dan juga nikmat ketenangan jiwa Bapak Ibu ya. Di mana biasanya Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ketika kondisi darurat, biasanya psikologi seseorang dalam kondisi yang ketakutan atau kebahagiaan yang berlebihan, biasanya orang-orang mengalami kondisi psikologi yang abnormal Bapak Ibu, sehingga terkadang keputusannya itu terkadang melampaui batas. Dan jika kita termasuk orang-orang yang Allah berikan ketenangan hati, sehingga kita bisa dalam kelompok orang-orang yang pertengahan Bapak Ibu ya dalam menanggapi corona ini, itu mudah-mudahan kita bisa bersyukur karena ini adalah bagian dari ketenangan atau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, untuk pembuka saja sebagai sejarah tentang corona ini Bapak Ibu ya, dalam sebuah hadis pernah diriwayatkan Bapak Ibu ya, bahwa kelak sebelum Dajjal turun, itu bahwa 1 tahun, 3 tahun sebelum Dajjal turun, Allah akan menghentikan sepertiga dari air, baik di atas maupun di bawah. Kemudian 2 tahun selanjutnya sebelum Dajjal keluar, sebelumnya maka Allah akan
menahan setengahnya hingga 1 tahun sebelum Dajjal turun. Sebelum Dajjal keluar, Allah akan menahan seluruh air baik dari atas maupun dari bawah sehingga terjadi kekeringan dan kelaparan. Maka kata Rasulullah apa? Saat itu banyak terjadi pembunuhan Bapak Ibu ya antar tetangga karena apa Bapak Ibu? Karena hidupnya susah, tragedi membuat seorang psikologisnya mengalami abnormal. Tapi apa kata Rasulullah yang dikabarkan kepada kita? Kala itu orang-orang beriman makan dengan zikir-zikir mereka. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, jika kita merasionalisasikan, pasti kita akan bertanya-tanya Bapak Ibu ya. Akan tetapi jika kita berpikir atau kita menerima informasi dengan iman, insya Allah itu akan bisa kita percayai dan kita bisa mengambil hikmah bahwa di tengah sebuah pandemi atau ketakutan manusia itu bisa berubah Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang saat ini berada dalam golongan orang-orang pertengahan yang tidak terlalu takut dan juga tidak menyepelekan, mudah-mudahan bisa bersyukur bahwa ini adalah bagian dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang kita cintai Bapak Ibu ya, Rasulullah SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, dan tentu saja yang umatnya yang mengikuti tuntunan beliau hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, dalam kesempatan ini Ana selaku Ketua Panitia dari Magang SD Ar-Yahin tahun 2020-2021, insya Allah akan menjelaskan bagaimana ini Bapak Ibu kira-kira apa sih magang di Ar-Yahin itu. Kita akan bahas mulai dari magang secara umum Bapak Ibu insya Allah ya. Kemudian kita akan mengkhususkan kenapa di Ar-Yahin itu perlu magang. Kita akan menjelaskan kepada Bapak Ibu agar seperti ini. Kita harapannya seperti itu. Dan baru yang terakhir teknis bagaimana pelaksanaan magang kelak. Langsung saja Bapak Ibu, yang pertama adalah pertanyaan mengapa sih anak perlu magang? Nah, ini kan baru SMP, baru SD Pak, mengapa perlu magang? Atau bagi anak yang SMP, mengapa perlu magang? Biasanya kita mendengar magang itu khusus untuk anak SMK seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami akan menjelaskan alasan mengapa seorang anak dari mulai SD hingga SMP sampai kuliah itu sebenarnya membutuhkan apa yang kita sebut dengan kegiatan magang Bapak Ibu. Kita akan mengambil dari aspek yang pertama adalah religius, kemudian aspek kemajuan perekonomian, dan yang terakhir adalah aspek personal. Langsung saja. Dari aspek yang pertama adalah aspek religius Bapak Ibu ya, kita akan melihat bagaimana perjalanan pendidikan yang telah Allah setting untuk Rasulullah SAW. Di mana kita tahu bahwa ketika umur 10 tahun Bapak Ibu, ini 10 tahun ini berarti kelas berapa Pak Feru? Kelas 4 Pak ya? Iya, ketika umur 10 tahun Rasulullah SAW sudah praktek Bapak Ibu ya, dalam dunia karir yaitu mengembala kambing. Rasulullah SAW bagaimana Allah memberikan pendidikan yang terbaik agar beliau tumbuh menjadi seorang pribadi yang sangat mulia Bapak Ibu ya. Ketika umur 12 tahun Bapak Ibu, Rasulullah berdagang bersama pamannya. Yang tadinya mengembala, ketika 12 tahun Rasulullah sudah praktek di dunia jual beli. Ini Rasulullah, dan sampai beliau terus berada di bidang jual beli sampai akhirnya pada usia 25 tahun beliau menjadi partner bisnis, salah satu bisnis yang besar ketika itu, yaitu bersama Ummul Mukminin Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Ini dari sudut pandang religius Bapak Ibu ya, di mana ternyata Rasulullah pun ketika beliau masih kecil SAW, beliau sudah menggeluti dunia kerja Bapak Ibu ya, dunia pekerjaan Bapak Ibu ya, yaitu mengembala kambing dan kemudian melakukan jual beli. Untuk selanjutnya adalah bagaimana aspek perkembangan perekonomian Bapak Ibu. Bisa kita lihat bahwa menurut para ahli, syarat sebuah negara maju adalah di mana persentase antara entrepreneur dengan rasio jumlah penduduknya adalah 14%. Pertanyaannya adalah kita sering mengartikan bahwa entrepreneur ini para penjual Bapak Ibu ya.
Kan sekarang udah banyak yang jual ya, bahkan rekan-rekan kerja kita semuanya di status itu ya, jualan semua ya. Pasti di kita sudah mungkin 90% Pak. Permasalahannya bukan itu Bapak Ibu ya. Entrepreneur yang dimaksud oleh para ahli adalah seseorang yang benar-benar mempunyai jiwa entrepreneur Bapak Ibu. Yaitu karakter atau jiwa seorang pengusaha yang dia mampu melihat peluang. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita kaitannya sekarang dunianya sudah bukan lagi dunia lokal Bapak Ibu. Persaingan kita adalah persaingan internasional. Jika di negara kita banyak yang jualan tapi hanya selevel sebagai misalkan marketing, semua Indonesia hanya sebagai misalkan reseller, maka kemajuan di kita itu rendah Bapak Ibu. Tapi entrepreneur di sini adalah calon bos-bos yang memiliki individu-individu yang bisa melihat peluang sehingga mampu memiliki apa Bapak Ibu peluang usaha yang bisa bersaing dengan dunia internasional. Dan ini salah satu yang mempengaruhi faktor kemajuan sebuah bangsa. Itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu, agar seseorang individu memiliki jiwa entrepreneur itu perlu dilatih dan distimulasi bahkan sejak dini Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebenarnya magang ini dibagi menjadi beberapa level yang insya Allah nanti kita jelaskan Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, dalam aspek personal, magang ini insya Allah memiliki 3 manfaat dipandang dari tiga sudut. Yang pertama dari sudut karakter Bapak Ibu, bahwa ketika anak kita latih dengan anak kita magang Bapak Ibu ya, menurut penelitian 40 karakter, 40% persepsi anak itu dipengaruhi ketika mereka terjun langsung di dalam dunia masyarakat. Nah, ini sangat menyumbang bagaimana karakter anak tentang karir mereka. Mengapa? Karena sudah sejak dini mereka sudah dibiasakan berada di lingkungan kerja. Ketika mereka dewasa, mereka bisa tahu, Pak. Oh, anak cocok di sini nih. Oh, anak pernah berada di fotokopian, anak kurang cocok. Nah, seperti itu, Pak. Jadi bagaimana persepsi mereka terhadap dunia karir, mereka punya pandangan. Sehingga apa Pak? Sehingga tidak ada orang-orang yang anak-anak yang bekerja tapi salah jurusan Pak. Tidak pada fashionnya. Nah, ini sering kita temui Pak ya. Kita bekerja tapi tidak sesuai dengan fashion kita. Tidak sesuai dengan kita. Akhirnya apa? Kita bekerja dengan sangat tersiksa Bapak Ibu. Kita bisa tapi kita tidak merasa bahagia. Dengan program magang sejak dini, maka seorang anak akan mempunyai banyak persepsi tentang karirnya nanti di kemudian hari. Oh, anak ternyata di sini. Anak di sini tidak cocok. Seperti itu. Nah, ini juga akan menjadi sarana untuk membangun etos kerja Bapak Ibu ya. Kita bisa tahu Bapak Ibu, etos kerja di Indonesia dengan negara yang sebenarnya Islam itu mengajarkan etos kerja yang tinggi Bapak Ibu ya. Tetapi ini malah justru diterapkan negara kafir ya, seperti Jepang, Cina, etos kerja mereka kita semua tahu luar biasa. Sedangkan di kita itu masih rendah ya. Nah, dengan magang ini itu kemudian menjadi sarana dalam membangun etos kerja anak. Tapi ini untuk magang yang bukan level SD Bapak Ibu ya. Kita sedang membahas magang secara umum ya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini dia tujuan utama dari magang level SD yaitu sebagai sarana menguji adab. Bapak Ibu kita semua, baik orang tua yang di rumah maupun orang tua yang di sekolah, kita semua para guru telah mengajarkan adab-adab kepada ananda kita. Nah, disinilah saatnya bagaimana teori yang telah kita sampaikan ke anak direalisasikan ananda di lingkungan masyarakat yang nyata. Bagaimana adab mereka dan bagaimana mereka bersosialisasi dengan orang-orang baru, dengan lingkungan kerja mereka. Nah, itulah tujuan kita untuk anak magang level SD. Mengenal adab, kemudian bagaimana mereka menguji adab mereka, dan bagaimana nanti mereka bisa mengenal karakter-karakter dengan berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan kerja. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana pembelajaran secara langsung Bapak Ibu ya. Selama di sekolah itu teori ya, terkadang praktek, tapi sifatnya tidak benar-benar real gitu loh Pak. Kita kadang praktek membuat masakan, tapi tidak dalam rangka benar-benar
ketika kita kerja di misalkan restoran itu benar-benar masak dan dijual seperti itu, beda Bapak Ibu. Ya, sebagai pembelajaran menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan secara langsung. Itu dia ya, aspek yang pertama, aspek religius Bapak Ibu ya, di mana Rasulullah pun pendidikannya dari usia 10 tahun sudah mulai terjun ke dunia kerja. Kemudian yang dari aspek perekonomian di mana kita bisa melatih Bapak Ibu ya, mencari generasi-generasi yang entrepreneur Bapak Ibu, yang mampu melihat peluang dan bisa bersaing dalam skala internasional. Dan yang ketiga adalah bagaimana aspek personal ini akan berdampak pada manfaat untuk diri anak. Dari segi karakter, etos kerja, adab, dan pembelajaran yang menyenangkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami akan menjelaskan level magang secara umum Bapak Ibu ya. Ada level 1, level 2, dan level 3. Untuk level 1 ini adalah SD. Sebenarnya ada level pramagang Bapak Ibu, namun ini belum kita terapkan di sekolah kita. Sekolah kita baru menerapkan level 1 saja, di mana ini antara anak usia 10 sampai 13 tahun. Dan saat ini untuk level magang SD itu kita bisa tahu bahwa tujuan namanya adalah mengenal adab dan mengenal karakter orang lain. Dengan orang kerja baru, ya, apa karakternya, seperti itu. Dan kemudian untuk SMP, nah ini Bapak Ibu ya, untuk sudah mulai mencari ilmu. Ini sebenarnya ada semua. Oh, kata Om Andi bisa ya? Ini moodnya dari HP gimana ini? Lah sini aja deh, susah ya sebenarnya. Oh, yang mood ya. Baik ya, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu. Baik, untuk SMP ini tujuannya baru sudah mencari ilmu Bapak Ibu ya, mengasah keterampilan dan mulai mengenal proses. Contoh proses itu gimana sih proses fotokopi, gimana sih proses Pak Tani menanam tanaman. Nah, itu kita sudah bicara tentang ilmu di sini untuk magang SMP. Sedangkan untuk magang SMA Bapak Ibu, itu sudah mulai mengkontribusikan ilmunya Bapak Ibu. Sudah mulai mengkontribusikan, misalkan SMK, dia TIK, dia magang di bagian kantor, dia sudah mengkontribusikan ilmunya, dan dia sudah mulai mengenali diri sendiri, kira-kira dia fitrah dan bakatnya di mana. Sehingga kira-kira nanti bisa memberikan kontribusi atau dia bisa mencari kerja yang sesuai dengan passionnya. Seperti itu. Itu perbedaan antara magang level SD, SMP, dan SMA. Sebenarnya ada pramagang Bapak Ibu ya, untuk anak-anak di usia kelas bawah, akan tetapi kita belum menerapkan dalam kurikulum SDI Ar-Yahin. Baik Bapak Ibu, kemudian prinsip magang itu tujuan utamanya Bapak Ibu ya, ini sudah masuk prinsip magang level 1. Tujuan utamanya adalah mengenal adab dan interpersonal Bapak Ibu ya. Interpersonal itu adalah bagaimana seorang anak bisa berhubungan atau bersosialisasi dengan lingkungan orang lain. Dengan orang lain seperti itu Pak ya. Kemudian targetnya adalah tentu saja wawasan Bapak Ibu ya. Oh ternyata ada loh wawasan petani, profesi petani. Oh ternyata ada yang seperti ini. Tahu gitu Bapak Ibu ya. Berbagai macam profesi seperti itu Bapak Ibu. Tahu saja Bapak Ibu ya, tidak fokus mempelajarinya. Kemudian adaptasi lingkungan baru, itu targetnya. Kemudian teknis supervisi, nanti dari kita ada supervisi Bapak Ibu ya, kita panitia akan melihat bagaimana perkembangan anak didik kita di tempat magang. Tapi magang level SD supervisinya seperlunya Bapak Ibu ya. Yang penting anak senang di tempat magang, itu yang paling utama Bapak Ibu ya. Kemudian teknis evaluasinya senyamannya Bapak Ibu. Misalkan kita supervisi nih, ada anak yang diem aja, nanti kita datang, ayo coba berkomunikasi dengan teman-teman kerjanya. Paling kita seperti itu ya. Kita untuk supervisi itu senyamannya Bapak Ibu ya. Jangan sampai
merusak atau mempengaruhi kesenangan mereka terhadap dunia ketika magang. Dan yang terakhir adalah prinsip magang adalah hasilnya life skill Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah itu kita mempelajari hard skill Bapak Ibu. Hard skill itu teori ini, teori itu, terus kita tahu jadi itu. Tapi untuk life skill ini bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita menyesuaikan diri di lingkungan baru. Nah, ini merupakan contoh dari life skill. Life skill anak itu adalah prinsip magang. Dan yang poin kedua adalah mengapa sih Ar-Rayyahin itu mengusung magang di kurikulumnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah kita bahwa memang Bapak Ibu ya, program magang adalah program rutin dan merupakan salah satu program khas Ar-Rayyahin ya, dan merupakan program unggulan Ar-Rayyahin. Seperti yang telah kami jelaskan mengapa? Karena kita akan kembali kepada visi kita Bapak Ibu ya, bahwa visi kita adalah terbentuknya peserta didik yang mandiri, berpengetahuan luas dan berakhlak mulia. Dan ini menjadi salah satu sarana Bapak Ibu dalam mewujudkan putra-putri Bapak yang nanti kemudian memiliki wawasan yang luas tentu saja dalam profesi ya, dalam kaitannya tentang profesi, kemudian berpengetahuan luas, mandiri tentu saja Pak. Ini jangka panjang Bapak Ibu ya, tidak nanti ketika magang kok anak saya nggak mandiri nih. Tidak Bapak Ibu ya, ini maksudnya jangka panjang ya. Kita mendidik, menstimulasi anak untuk jangka panjangnya, dan tentu saja karena ini sebagai sarana yang terpenting adalah menguji adab, ini merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan visi sekolah kita, yaitu dalam terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, itu dia kenapa kita ada program magang. Dan tentu saja yang terakhir ini berkaitan dengan visi Bapak Ibu ya. Visi sekolah kita yang nomor 4 adalah bagaimana kita bisa menstimulasi, merangsang minat dan bakat siswa itu sesuai fitrahnya. Misalkan Salman ini kira-kira bakatnya, dia bakatnya yang pertama analitisnya. Pandai berbicara, nanti bisa dimagangkan misalkan di tempat mana Pak? Toko ya, di toko bisa menawarkan ini. Nah, jadi kita berusaha merangsang minat bakat-bakat Bapak, anak-anak Bapak yang sangat luar biasa ini agar kembali diasah dan lebih tajam, Pak. Di dunia masyarakat secara langsung. Kalau di sekolah hanya workshop, hanya teori seperti itu Pak ya. Mungkin latihan seperti nyata, tapi kalau sudah magang itu bukan seperti nyata Pak. Nyata. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Dan kemudian adalah tujuan dari magang ini Bapak Ibu tidak, tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah kita, bukan tentang kerja, bukan tentang mencari uang, dan juga bukan tentang menambah ilmu. Itu hanya tambahan saja dan program jangka panjang. Tujuan utamanya adalah yang pertama, menguji adab Bapak Ibu ya, menguji adab anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua adalah bagaimana mereka bisa mengenal sosok Bapak Ibu. Mengenal sosok, ternyata bisa mengenal karakter orang lain. Ada orang yang sifatnya pendiam, ada orang yang sifatnya ramah. Nah, mereka bisa mengenal ya. Dari ketika mereka mengenal sosok, nah kemudian disinilah mereka belajar hal baru Bapak Ibu ya. Dan disinilah pentingnya supervisi dari kami. Nanti kita bisa mengarahkan mana yang baik dan mana yang buruk dan mana yang harus bisa dijadikan pembelajaran untuk anak. Nah, di situ Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya adalah tujuannya adalah untuk menstimulasi minat dan bakat anak-anak Bapak Ibu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari tujuan utamanya ini maka kami menghimbau kepada orang tua hendaknya memegang prinsip yaitu mencari tempat magang yang baik Bapak Ibu. Karena kita tujuannya apa? Ada Bapak Ibu ya. Jangan mencari tempat magang nanti yang sehari-hari dengerin musik, ada musiknya. Nah, ini justru bukan kita mengajarkan adab, tapi justru mengajarkan adab yang kurang baik Bapak Ibu ya untuk anak ya. Oleh karena itu kami menghimbau dengan mengetahui tujuan magang SDI Ar-Rayyahin yang pertama adalah tentang menguji adab, mengenal sosok, dan menstimulasi minat dan bakat anak didik kita, maka orang tua dihimbau untuk mencari tempat magang yang baik yang bisa dijadikan pembelajaran untuk anak-anaknya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah teknis magang Bapak Ibu. Bagaimana sih teknisnya?
Kita akan menjelaskan yang pertama adalah kita akan melakukan sosialisasi Bapak Ibu ya. Seperti hari ini kita sudah melaksanakan sosialisasi dan kemudian yang kedua adalah orang tua mencari tempat magang untuk Ananda. Nah, ini dia. Nanti Bapak Ibu yang mencarikan magang untuk Anandanya kira-kira di mana, kemudian nanti dilaporkan kepada kami sehingga kami bisa melakukan pengecekan Bapak Ibu ya. Oh, ini tempat magang ini valid, sudah dapat izin sehingga kami dari sekolah memberikan surat izin resmi kepada pemilik magang. Misalnya sudah diizinkan nih, misalkan Pak Suroto izin di Soto Imut seperti itu ya. Oh boleh Pak, boleh. Nah, baru nanti Pak, kita ada di Soto Imut Pak. Oh baik, nanti sekolah memberikan surat tersebut nanti kita serahkan ke Pak Suroto agar Pak Suroto memberikan ke Soto Imut dalam rangka formalitas dulu ya. Ini surat resmi dari sekolah ya, bahwa kita ini program bukan program informal tapi memang program formal seperti itu. Setelah nanti ada surat izin, maka kita akan melakukan pembekalan kepada siswa Bapak Ibu ya. Nanti mohon izin untuk siswanya bisa datang ke sekolah Bapak Ibu ya untuk kita bekali untuk persiapan dari magang ini seperti itu. Setelah ada pembekalan, maka nanti Ananda magang, mulai magang. Setelah ketika magang nanti kita akan memberikan worksheet Bapak Ibu ya. Worksheet ini bukan hanya pembantu saja, agar Anda punya gambaran nanti ketika mereka magang, oh Anda harus seperti ini nih. Nah seperti itu nanti jadi Ananda mengisi worksheet ya. Ini bukan tujuan inti, hanya untuk membantu Ananda agar memiliki gambaran ketika Ananda magang. Dan yang ketujuh adalah kita akan memberikan sertifikat Bapak Ibu ya, yang dimana nanti sertifikat tersebut nanti bisa ditandatangani oleh pemilik magang sehingga nanti diserahkan kepada Ananda sebagai portofolio Pak. Nanti ketika di dunia kerja nanti ketika di dunia kerja itu udah magang sejak SD gitu loh. Apalagi kalau Bapak Ibu mencari sekolah SMP yang juga ada program magangnya, SMP SMA, maka nanti ada di portofolio ketika mendaftar kerja, pengalaman kerjanya bukan belum pernah Pak, tapi sudah sejak SD ya, SMP, SMA itu udah ada sertifikat bahwa pernah magang seperti itu Pak. Dan ini berpengaruh Pak kepada HRD dalam memutuskan seseorang diterima atau tidaknya, ini berpengaruh. Karena kita tahu semua Bapak Ibu ya, HRD itu poin utamanya itu bukan nilai Bapak Ibu, tetapi pengalaman organisasi, pengalaman dia kerja itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Nah ini sangat penting ya. Sertifikat sudah diberikan, kemudian nanti Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah diperbolehkan untuk memberikan souvenir Bapak Ibu sebagai rasa terima kasih Bapak Ibu. Karena apa? Magangnya anak-anak kita di pemilik magang itu sebenarnya merepotkan Bapak Ibu ya. Nah kita dengan memberikan hadiah mudah-mudahan ya itu bisa memberikan, tapi ada Bapak Ibu yang pengusaha justru malah senang justru malah dijadikan tempat magang untuk putra-putri Bapak Ibu. Ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini souvenir ini mudah-mudahan memberikan mereka rasa yang tambah senang seperti itu Bapak Ibu. Dan yang keenam adalah Ananda membuat laporan Bapak Ibu ya, nanti laporan bagaimana pengalaman mereka ketika magang dan dilanjut dengan presentasi Bapak Ibu ya, via Zoom atau via offline, nanti insya Allah ini masih kita rapatkan baiknya seperti apa. Itu adalah teknis magang secara umum Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah teknis magang yang kedua adalah jumlah anaknya Bapak Ibu ya. Kita merekomendasikan timnya 2-4 Bapak Ibu. Magang level 1 ini Bapak Ibu ya, kami tidak merekomendasikan dilakukan perorangan. Satu tempat kerja, satu anak tidak. Tapi magang anak SD hendaknya paling tidak minimal 2 dan maksimal 4 orang agar mereka bisa saling menguatkan Bapak Ibu ini. Karena ini kan pertama mereka magang Bapak Ibu ya, dan tujuannya adalah mengenal adab. Tentu saja mereka butuh partner ya untuk awal-awal ini agar mereka bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi, dan mereka bisa saling belajar Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu kami merekomendasikan untuk kelompok adalah minimal 2 dan maksimal adalah 4 Bapak Ibu. Karena apa? Karena di kelas 6 ini ikhwannya 4 dan akhwatnya adalah 4. Tapi tadi lagi ya, untuk mengerjakan worksheet dan presentasi tetap individu perorangan, tidak berkelompok. Ini hanya membantu anak berinteraksi ketika magang saja. Dan waktu magangnya
5 hari Bapak Ibu ya. Itu 5 hari. Kemudian durasinya maksimal 4 jam Bapak Ibu. Durasinya maksimal 4 jam. Jangan sampai lebih dari 4 jam Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya adalah untuk program panitia magang ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembekalan. Nanti setelah Bapak Ibu semua melaporkan kepada kami, Salman kerja di Salman magang di mana? Kemudian ada Aisyah magang di mana? Naura magang di mana? Diar magang di mana? Nah, kemudian kita akan memberikan pembekalan, mengundang anak tersebut kita bekali dengan adab, ilmu, dan kemudian aktivitas-aktivitas yang bisa mereka lakukan di sana. Selanjutnya, nanti ketika mereka magang, kita akan melihat terjun ke lapangan, Pak. Kita, para guru akan terjun ke lapangan, melihat ananda kita, dan kemudian melakukan wawancara dengan pemilik magang. Bagaimana nih si anak ini? Oh, anak ini bagus. Nah, ini jadi penilaian kita. Oh, Masya Allah, anak ini aktif. Masya Allah ya. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan wawancara dengan siswa magang. Bagaimana kerja di sini 2 hari itu? Wah, lebih susah Pak, susah. Misalkan ada yang seperti itu ya. Wah, menyenangkan Pak, ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita akan wawancara dan kemudian kita akan memberikan pengarahan jika diperlukan Bapak Ibu ya. Tapi jika ananda adabnya sudah baik dan insya Allah anak royahin sudah baik-baik semua, maka kita terus memberikan support agar mereka tetap semangat. Dan yang kelima adalah masalah ini berkaitan dengan penilaian Bapak Ibu ya. Outputnya adalah penilaian itu yang dilakukan kami tim panitia magang. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena tadi kita sudah membahas tentang teknis, maka kita akan berikan saran orientasi kepada orang tua bahwa magang level 1 ini orang tua bebas menentukan tempat magang Bapak Ibu ya. Jangan terkotakkan dengan tempat kerja ya Bapak Ibu ya, tempat kerja yang besar Bapak Ibu ya. Cukup yang sederhana saja Bapak Ibu ya. Boleh anak kita belajar sebagai petani, itu penting Bapak Ibu. Kalau nggak ada petani siapa Bapak Ibu yang kira-kira berikan kita itu ya, penting Bapak Ibu ya. Kemudian boleh di toko, itu biasa Bapak Ibu ya, atau di home industry yang rekan kerja kita lah merupakan ada koneksi di situ. Jadi yang ada hubungan keluargaannya atau teman dekat seperti itu Bapak Ibu ya. Dan perlu untuk Bapak Ibu memperhatikan minat ananda ya. Misalkan Salman kamu mau kira-kira mau magang di mana gitu. Kalau Salman tidak mau di misalkan toko baju, jangan dipaksa ya. Kita sesuaikan, oh aku senang di sini Abi. Nah itu perlu diajak diskusi anak kita Bapak Ibu ya. Kemudian adalah yang utama adalah adab dan bagaimana tujuan utamanya kami mengingatkan lagi adalah bagaimana nanti ini kita menguji adab dan mengajarkan adab kepada ananda dan agar mereka menambah ilmu tentang interpersonal Bapak Ibu ya, yaitu cara berinteraksi dengan orang lain. Itu fokus utama kita di situ. Walaupun tujuan jangka panjangnya banyak Bapak Ibu ya, termasuk tadi anak bisa mengenal profesi, anak memiliki pengalaman kerja, itu tujuan yang jangka panjang. Tapi tujuan utama kita fokus pada adab dan interpersonal seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk jadwalnya adalah sosialisasi magang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari, yaitu hari ini. Dan kemudian untuk mencari tempat magangnya, mulai hari ini tanggal 23 sampai tanggal 28 Januari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa mencarikan tempat magang anaknya dengan kriteria-kriteria yang sudah kita sampaikan. Bebas, namun tadi bersyarat ya ananda dicarikan tempat kerja yang lingkungannya baik Bapak Ibu ya. Kalau bisa teman-teman kita yang sudah mengenal sunnah seperti itu, insya Allah enak gitu orangnya ya. Tapi kalau di orang awam itu kadang wah luar biasa Pak, ada musik-musiknya ya, terkadang ada. Nah itu makanya carilah tempat kerja yang bagus untuk pembelajaran anak terkait adab dan interpersonal seperti itu. Yang ketiga adalah pemberian surat resmi setelah Bapak menginformasikan kepada kami, Pak, Diar ada di toko A atau Diar ada di perkebunan sawit. Nggak ada di sini perkebunan sawit, nggak ada Pak ya. Contoh saja ya, contoh. Barangkali ada perkebunan sawit seperti itu. Nah, kami nanti memberikan surat
resmi yaitu antara tanggal 29 sampai tanggal 30 Pak, sehingga nanti bisa diberikan kepada instansi terkaitnya seperti itu, atau perusahaan atau home industry atau tempat magang terkaitnya. Yang kemudian selanjutnya adalah tanggal 1 sampai 6 Februari Ananda magang, kemudian nanti di ending magang tanggal 6 kita sudah menyiapkan sertifikat Bapak Ibu ya, yang nanti bisa ditandatangani pemilik magang dan diserahkan kepada Ananda kita sebagai bukti nih, oh ini sudah pernah magang seperti itu ya. Penghargaan untuk Ananda dan juga saja penghargaan untuk orang tua Ananda Bapak Ibu ya. Wah anak saya magang nih, Insya Allah ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah membuat laporan dan presentasi tanggal 8 sampai 13 Februari 2021. Itu untuk jadwal pelaksanaan magangnya. Baik, itu dia Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Tadi kita sudah mempelajari manfaat magang secara umum. Kita mempelajari mengapa sih SDA Royahin ada program magangnya. Dan yang terakhir, kita sudah mempelajari atau kita sudah menyampaikan teknis magang pada tahun ajaran ini. Dan selanjutnya sesi tanya jawab. Ana kembalikan kepada moderator. Silakan. Alhamdulillah, kita sama-sama telah kita mendengarkan materi dari Ketua Magang yaitu Pak Alfi. Kami ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Pak Alfi atas materinya. Baik, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan ya, atau mungkin Bapak yang ada di sini, atau mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan melalui Zoom, boleh bertanya mengenai magang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfi. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait magang ini, boleh, ada mix di situ. Dan mungkin yang ada di rumah ya, yang Bapak Ibu yang melakukannya melalui Zoom, boleh di chat ya, di chat Zoom atau ya di chat Zoom saja ya Pak. Begitu ya, baik di chat Zoom saja boleh. Boleh langsung melambaikan tangan, nanti insya Allah akan didengarkan pertanyaannya. Baik. Silahkan Pak. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Sumarna dari orang tua Ananda Diyar Ramadan. Yang saya mau pertanyakan itu mengenai hal magang ya Pak Guru. Penempatan magang itu kan saya kan belum memahami juga nih. Titik-titik magangnya itu, contoh misalnya toko, selain itu tuh apa aja sih gitu maksudnya. Saya juga masih kondisi bingung kan, kalau untuk SMK mungkin ke perusahaan-perusahaan, kalau untuk anak-anak SD ini kan seperti apa gitu. Ya, tolong minta penjelasannya gitu Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakallah kepada Abu Diyar ya. Tadi ada pertanyaan macam tempat magangnya seperti apa ya. Mungkin bingung ya untuk anak seusia SD itu seperti apa ya. Mungkin tidak sama dengan anak seusia SMA ya. Dengan ini anak akan memberikan kepada Pak Alfi. Baik ya, sebelum Ana menjelaskan contoh konkretnya Pak ya, mungkin Ana mengingatkan lagi bahwa yang penting sebenarnya anak bisa tadi Pak ya, mengenal adab ya di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja. Kemudian yang kedua adalah anak bisa belajar interaksi sosial gitu Pak. Berarti tempat magangnya yang seperti apa saja Pak yang kira-kira anak bisa belajar adab di situ dan anak bisa belajar interaksi sosial. Nah, jadi ini lebih enak Pak. Boleh contoh kalau ada rekan kerja yang atau teman kita yang punya toko, kita bisa izin di situ. Toko ini dalam toko Pak ya. Atau
misalkan boleh jadi toko sembako juga bisa. Kan kita bisa, anak bisa berinteraksi dengan dunia kerja, berinteraksi dengan orang lain di situ kan Pak ya. Dan juga tentu saja mengenal adab bagaimana nanti bosnya berbicara atau rekan kerja yang menjaga toko berbicara itu dalam hal toko. Ada juga home industry Pak. Nah ini teman-teman kita ini banyak yang wirausaha seperti masakan ya, membuat roti. Nah ini ya. Terus kemudian ada juga membuat masakan soto ya seperti itu ya. Nah ini contoh dari home industry Pak ya, atau warung seperti itu bisa ya. Bisa juga selain home industry ataupun toko, contohnya seperti apa ya tadi ya, di pertanian misalkan Pak ya, mungkin kita dekat dengan orang-orang yang pekerjaan seharinya sebagai petani seperti itu Pak ya, kita bisa, anak kita bisa ikut di situ Pak. Nah seperti itu contoh saja Pak ya, dalam hal bidang pertanian. Mungkin dari teman-teman yang lain ada contoh Pak, contoh kira-kira Pak Ibnu, gambaran ya. Kurang lebih itu Pak contohnya Pak ya, seperti ya apa Pak ya, intinya sederhananya adalah kita menempatkan anak itu agar mereka menambah wawasan tentang profesi Pak ya, apa saja yang kira-kira memudahkan Bapak juga ya, kira-kira rekan kerja Bapak ini apa seperti itu ya. Kemudian tadi lingkungan yang baik, ini terkait adab dan juga bisa mengenal orang seperti itu, ya, bisa mengenal profesi, berinteraksi dengan orang apa saja Pak, boleh toko, home industry, atau tetangga kita nih ada yang bikinin catering untuk hajatan. Nah ini ada juga kan Pak ya, bisa Pak di situ Pak, seperti itu, bantu nanti anak-anaknya seperti itu Pak ya. Bisa kurang bisa jelas Pak mungkin? Oh ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Baik, syukran jazakallah kepada Pak Alfi ya. Sudah jelas ya Budiar ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, mungkin atau Bapak Ibu di rumah, silakan jika ada pertanyaan bisa melalui chat via Zoom. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknis magang Pak, saya perhatikan tadi kan untuk efektifnya, kemudian agar mungkin anak tidak merasa sendiri itu kan minimal 2 orang sebenarnya. Kalau misalkan nanti ternyata nih orkesnya adalah cuma sendiri gitu kan, itu kira-kira bagaimana Pak? Misalkan kita ya kan 4 nih, tempatnya kan berjauhan-berjauhan, untuk mengumpulnya dan sebagainya ada kendala dan sebagainya, akhirnya mungkin teman-teman 4 ini bisa aja terpisah dengan 3 tempat atau bahkan 2 tempat. Nah, setidaknya misalkan 2 tempat 2 kan. Ternyata mungkin enggak ada minat masing-masing, yang tadi kembali ke minatnya tadi kan. Ya, betul. Ternyata misalkan teman-teman yang lain minatnya di toko busana misalkan. Ada yang saya suka kuliner misalkan, nah sebagainya. Akhirnya berpecah nih dan kurang dari 2 orang lah sebagai angka minimal kan. Seperti apa nanti, kembali kan nanti pembekalannya juga beda dibandingkan mungkin kalau pas oh ini lebih dari 2 orang atau minimal 2 orang. Nah yang pertama, yang kedua, memang alhamdulillah sekali ya, seandainya ini bisa kita ambil hikmahnya dari kegiatan ini luar biasa yang kita temukan di sekolah yang lain ya, karena ini adalah praktek langsung katanya dengan terutama adab dan interpersonal dengan yang ini seandainya berhasil kegiatan ini pasti akan melekat sekali sampai kapanpun bagi seseorang seperti itu. Untuk adab dan interpersonal ini titik beratnya adalah seperti apa nih Pak? Ya mungkin orang tua juga bisa membekali tidak hanya dari pihak guru, Pak guru dari sekolah yang kalian anak, tapi kita juga mungkin bisa mendampingi dari sisi oh iya nanti seperti ini sebagai gambaran untuk orang tua mendampingi juga atau membekali anak didiknya. Itu Pak mungkin dua pertanyaan. Terima kasih Pak. Ya, syukran kepada Bu Aisyah ya. Jadi ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu terkait bagaimana kalau misalkan di tempat magang anaknya sendiri, padahal tadi yang sudah direkomendasikan oleh Pak Alfi yaitu 2 atau sampai 4 orang. Ternyata qadarullah rumahnya berjauhan atau mungkin minat bakatnya yang berbeda. Nah itu seperti apa, bagaimana, apakah dibolehkan atau tidak?
Dan juga yang kedua tadi terkait pembekalan anak ya Pak ya. Ya, terkait pembekalan anak seperti apa yang diterapkan ke guru agar orang tua juga bisa ikut andil dalam membantu pembekalan anak tersebut. Ya, baik, silakan. Baik Pak, ini dua pertanyaan. Ana akan mencoba menjawab yang pertama dulu Pak ya. Tadi kita akan kembali ke slide yang ini Pak ya, di mana memang secara rekomendasi seperti itu ya. Secara rekomendasi kita memang ya, kita memang merekomendasikan bahwa anak ini jika bisa magang lebih dari satu orang seperti itu Bapak Ibu ya. Akan tetapi jika ternyata tidak bisa berkaitan dengan tadi ya minat bakat, kemudian berkaitan dengan lokasi yang berjauhan Bapak Ibu ya. Nah ini diperbolehkan Bapak Ibu ya, ini adalah uzur dan mudah-mudahan ini justru bagus ya Bapak Ibu ya untuk anak ya, dan anaknya justru sendiri itu terlatih mandiri, karena kan anak kelas 6 itu hampir balik sebenarnya Bapak Ibu ya. Seharusnya Bapak Ibu ya orang yang balik itu akil Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang itu karena keterlambatan pendidikan itu yang balik bukan mesti akil loh Ibu. Harusnya tidak, jika kita merujuk pada ulama salafus soleh, yang balik itu pasti akil. Ketika akil balik maka siap nikah, siap kerja, dan siap terjun di dunia masyarakat gitu. Nah anak kelas 6 ini sebenarnya teman-teman yang sudah mendekati akil balik, maka jika sendirian insya Allah tidak apa-apa. Karena memang ya untuk yang kita minimal 2 orang, karena kan kita tinjauan umumnya anak magang itu 10 sampai 13 tahun gitu ya, dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6, sedangkan di kita ini hanya kelas 6 saja, maka insya Allah jika sendiri tidak apa-apa insya Allah ya. Insya Allah. Oh abinya mendampingi ya, mendampingi itu bagus Pak ya, tapi kalau ikut kerja Masya Allah ya. Oh adiknya ya. Mariam ya, insya Allah ya tidak masalah Pak, insya Allah selama baik Pak ya, ini program yang bagus dan insya Allah ikut itu justru malah karena Mariam kan sudah kelas 5 Pak ya, dan insya Allah masuk ya dalam program magang level 1 ya. Oh iya itu sebenarnya ada kendala di situ Pak ya, mungkin itu bisa menjadikan pertimbangan seperti itu Pak ya, Masya Allah ya. Baik itu Pak untuk pertanyaan pertama. Kemudian ada pertanyaan kedua adalah, oh ini agak lama ya. Sebentar ya. Baik. Bagaimana penjelasan mengenai pembinaan adab Bapak Ibu ya, agar orang tua juga ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan adab Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebenarnya adab-adab ini yang berkaitan dengan hubungan yang sifatnya adalah horizontal Bapak Ibu ya. Adab dan akhlak ketika berhubungan dengan orang lain Bapak Ibu. Ini yang akan kita jelaskan ke anak Bapak Ibu ya, terutama Ar-Royahin memiliki 18 sikap yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dimulai dari yang pertama bukan dari yang pertama, ini yang berkaitan dengan interpersonal dengan orang lain seperti ramah Bapak Ibu ya. Anda nanti bisa bersikap ramah kepada rekan-rekan kerja seperti itu Bapak Ibu. Kan ada kadang ya anak kita yang introvert, super introvert, kadang nanti tempat kerja diam atau seperti itu. Ini sesuatu yang bisa kita ajarkan kepada anak untuk bersikap ramah. Atau terkadang anak memiliki sifat yang baik sebenarnya Bapak Ibu, malu itu bagian dari iman Bapak Ibu ya, akan tetapi terkadang tidak pada tempatnya. Malunya berlebihan. Nah ini kita bisa memberikan pemahaman kepada Ananda untuk paling tidak salam sapa seperti itu ya. Kemudian hormat. Nah ini bagaimana kita hormat kepada atasan, pimpinan, ini merupakan sikap Bapak Ibu ya. Dan hormat kepada pimpinan merupakan bentuk salah satu ketaatan kepada pemimpin. Mendirikan kerja di ranah kerjaan, nah itu kan ada bos Bapak Ibu ya. Nah, ini ada sikap-sikap yang berhubungan dengan adab seperti itu Bapak Ibu. Ini contohnya sederhananya seperti itu. Ada ramah, kemudian ada hormat, kemudian kita juga mengerjakan sekolah salah satunya di berhubungan dengan dunia kerja, tanggung jawab Bapak Ibu. Ketika anak nanti dikasih bosnya beli, silahkan kamu bikin ini gorengan, ya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah ini merupakan adab Bapak Ibu ya, adab-adab yang membutuhkan implementasi, tidak hanya teori. Nah gitu.
Nanti insya Allah untuk adab-adab yang lain kita bisa saling share di grup Bapak Ibu ya, untuk menjelaskan kira-kira apa saja sih yang perlu kita jelaskan kepada Ananda. Cuman kita menjelaskan garis besar saja, ini tentang sikap Bapak Ibu ya, sikap kemudian akhlak mulia tentu saja yang berkaitan dengan din Bapak Ibu ya. Syariat kita mengajarkan akhlak yang mulia. Seperti itu Pak Surato, Bu Aisyah, bagaimana? Kira-kira sudah cukup? Masya Allah ya, Alhamdulillah. Allah, jazakallah khair kepada Pak Alfi ya. Masya Allah tadi pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya. Karena memang jika ada uzur ya, tidak mengapa. Anda melakukan magang sendirian. Asalkan memang syaratnya memang tempatnya diusahakan cari yang sesuai ya. Cari yang sesuai. Kemudian juga tadi yang pertanyaan kedua yaitu terkait pembekalan Ananda ya. Agar orang tua dapat ikut andil membekali anak-anak di rumah ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alfi mengenai sikap 18 sikap ya. Insya Allah nanti akan di-share ya Pak Alfi ya. Dan mungkin kita akan jelaskan ya sikap-sikap tersebut ya mengenai adab dan akhlak anak. Ya, silakan mungkin ada lagi pertanyaan dari bapak-bapak yang ada di sini atau mungkin ada bapak dan ibu yang di rumah yang melalui Zoom. Sudah ada Pak Alfi? Belum ya? Masya Allah. Baik, untuk tadi ada pertanyaan dari Abu Aisyah, bagaimana dengan pelaksanaan waktu yang 4 jam, itu koordinasinya bagaimana? Baik, ini jawabannya adalah orang tua yang berkoordinasi dengan pemilik tempat magangnya, Bapak Ibu ya. Mungkin yang tadi yang di rumah masih belum mendengar, jadi nanti orang tua koordinasi dengan tempat magang, seperti itu. Kira-kira Ananda itu magangnya selama 4 jam, dari jam seberapa, tergantung tempat kerjanya, apakah pagi, atau siang seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Ya mungkin tambahan ya Pak ya dari Ana ya. Mungkin misalkan ada dari Bapak Ibu yang memang menempatkan anaknya di tempat magang yang mendapatkan shift siang, misalkan dimulai dari jam 1 atau di bawah jam 1, dan insya Allah kita selaku panitia berusaha untuk tetap mengunjungi ya Pak ya, tetap mengunjungi insya Allah. Ada lagi pertanyaan mungkin? Baik, pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin mirip dengan Abu Diar, yaitu berkaitan dengan tempat. Karena terus terang kami awam untuk mencari tempat yang sesuai dengan basic-basic yang ada di materi saat ini itu. Di salah satunya mungkin ada yang terus kayak mungkin mencari tempat-tempat yang di situ tidak ada musik gitu. Nah di situ kan terus terang kami agak sedikit belum kenal gitu. Mungkin barangkali dari pihak sekolah ada yang rekomendasi mana-mana tempat yang bisa dikunjungi untuk latihan magang ini gitu. Iya, jadi apa mungkin kita juga kalau di kelas mungkin kayak di tingkat SMA mungkin kan ada sistem ya latihan kerja itu ya. Jadi ketika sudah lulus maka ada mungkin disalurkan ke tempat-tempat kerja yang udah ada kerjasama dengan pihak sekolah gitu. Mungkin dari SMK mungkin disalurkan ke tempat ini gitu kan ada karena dari pihak sekolah itu ada kerjasama dengan PT-PT yang ada mungkin di tempat-tempat kayak Jabodetabek ini gitu. Dan mungkin dari pihak sekolah ini ada nggak yang bisa kerjasama dengan pihak sekolah ini yang nantinya bisa untuk latihan magang ini gitu. Kalau mungkin sekarang mungkin belum ada, mungkin di tahun ke depan mungkin itu bisa jadi tambahan gitu. Jadi kita mencontoh tingkat SMA, gitu, tingkat SMK gitu kan. Biasanya sih ada kalau tingkat SMK itu kan dari setelah lulus nanti ada badan penyalur kerja ini gitu.
Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Baik, syukron jazakallah khair kepada Abu Salman ya. Tadi ada pertanyaan dari Abu Salman mengenai tempat magang ya. Bagaimana kita nih yang kebingungan mencari tempat yang layak atau sesuai dengan syar'i ya, yang jauh dari musik dan mungkin lain sebagainya ya. Nah, seperti itu ya, karena SD memang tadi yang apa yang disebutkan oleh Abu Salman, SD ini tidak sama dengan magangnya sama dengan SMA ya. Kalau SMA atau SMK itu lebih spesifik ya, tapi kalau SD tidak ya. Jadi mengenai tempat, apakah ada rekomendasi dari guru atau yang lainnya? Mungkin seperti itu ya, kepada Pak Alfi. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan sarannya, Pak ya, tadi berkaitan bagaimana sekolah memiliki link atau jaringan ke berbagai macam tempat kerja sebagaimana SMK dan SMP seperti itu. Ini cukup bagus, Pak ya. Hanya saja di sekolah kita belum seperti itu. Mengapa, Pak, Bapak Ibu? Karena di magang level 1 ini biasanya lebih enak mencari tempat magang di mana relasinya itu dekat dengan orang tua, Pak. Karena apa? Karena ini berkaitan nanti dengan bagaimana kerelaan tempat magangnya seperti itu Pak ya. Kalau misalkan anak SMP dan SMA itu mereka kan sudah bisa bekerja Pak ya. Akan tetapi jika anak SD itu memang mereka sebenarnya belajar Pak. Jadi ketika memang tempat kerjanya ini punya relasi yang dekat dengan orang tua, insya Allah ridho Pak, enak, malah senang Pak. Malah senang seperti itu. Jadi itu tujuan mengapa kita selalu mengembalikan memilih tempat anak magang ini kepada orang tua itu Pak ya. Itu memang awalnya tujuannya agar orang tua bisa memilihkan tempat magang yang dia relasinya dekat dengan orang tersebut, jadi komunikasinya enak Pak. Anak Ananda Bapak Ibu enak ketika berkomunikasi, ternyata magangnya di teman kita sendiri atau saudara kita sendiri seperti itu Bapak ya. Tapi mungkin masukan dari Bapak nanti bisa kita pertimbangkan Pak ya untuk program-program magang di tahun depan tuh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kami yang merasa kesulitan untuk tempat kerja yang ideal, apakah sekolah ada? Nanti insya Allah dari kita akan memberikan ikut membantu Pak ya. Akan tetapi dari orang tua juga harus berusaha Pak ya untuk mencarikan tempat magang Ananda. Nanti kita tim insya Allah juga membantu merekomendasikan atau kita nanti coba cari tanya-tanya Pak ya. Kira-kira tempat magang yang kira-kira teman-teman kita yang bisa seperti itu kalau ada Pak ya seperti itu, tapi kita tidak bisa menjanjikan rekomendasi di sini ya karena kita kan belum menjalin kerjasama seperti itu Pak ya. Tapi kita akan saling membantu dan tentu saja orang tua tetap mencari tempat kerja sebagaimana tadi kami sampaikan di awal seperti itu Pak. Pak. Ada mungkin ada yang tanggapan? Cukup Pak, alhamdulillah. Baik, insya Allah ya, jazakallah khair kepada Pak Alfi jawabannya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak atau mungkin dari bapak atau ibu di rumah yang menyaksikan melalui Zoom. Bagaimana? Belum ada ya? Baik. Oke, insya Allah ya, paham ya insya Allah. Gimana? Sudah? Baik. Baik. Sudah? Tidak ada lagi, Bapak-Bapak? Munawwarah? Ingin bertanya? Sudah? Oh ya, ada pertanyaan dari Munawwarah ya. Di tempat merangkai bunga, Pak, bisa nggak? Nah, ini juga termasuk profesi juga ya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Alfi. Silahkan Pak Alfi. Ya. Karena agak penasaran ini. Karena agak penasaran kenapa kok Bu Munawwarah ini menanyakan bisa tidak seperti itu Bu. Kira-kira apa Bu yang menjadikan alasan Bu Munawwarah kok agak bingung seperti itu Bu. Kenapa Bu?
desain, merangkai bunganya desain ya? Atau merangkai bunga asli? Plastik. Insya Allah bagus ya, selama tempat kerjanya bagus, ya, insya Allah bisa seperti itu ya. Nah itu ya, menjahit juga termasuk profesi yang baik untuk seorang perempuan, Bapak Ibu ya, insya Allah ya, seperti itu. Ya. Ada lagi Ummu Naura? Oh iya, baik ya. Insya Allah ya, memang Naura kalau di sekolah memang salah satunya minatnya memang desain ya. Masya Allah, memang kalau di kelas bikin poster, memang beliau memang Masya Allah desainnya. Baik, ada lagi dari bapak-bapak atau mungkin yang bapak-bapak atau ibu di rumah yang melalui Zoom? Masih tidak ada Pak Api? Oh, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Masya Allah. Baik, kalau tidak ada lagi ya, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini ya. Semoga apa yang tadi dibahas bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan bisa berfaedah bagi kita semua ya. Dan semoga ditakdirkannya kita di sini dicatatkan oleh Allah sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak atau mungkin bapak dan ibu yang menyaksikan melalui Zoom. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami selaku panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah. Mungkin ya kami mengucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran kepada para orang tua peserta didik kelas 6 ini. Baik, jika tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita memohon ampun kepada Allah dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.